Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap bahwa setiap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan penuh dengan sukacita dan semangat di dalam melakukan ibadah online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin ajak untuk setiap kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama kembali Tuhan dalam ibadah online kami. Kami berdoa Tuhan untuk Kau bekerja dimanapun kami berada Tuhan, di setiap rumah atau dalam setiap perjalanan yang kami sedang lalui Tuhan, dan Kau berbicara kuat dalam setiap hati kami. Pimpin kami Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan jalannya ibadah, pujian penyembahan firman Tuhan ini Tuhan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Allah. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah khotbah yang akan saya beri judul dengan satu kata, yaitu legacy atau warisan. Melalui pagerit Tuhan bekerja di kota Bandung, di bangsa Indonesia ini. Melalui pagerit telah dilahirkan banyak sekali orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan melalui mereka semua, lahirlah sebuah gereja yang bernama Gereja Jemaat Berkat Bagi Bangsa, di mana di dalamnya lahir pula pelayanan-pelayanan, ada pelayanan praise and worship, ada pelayanan usher, ada pelayanan multimedia sound system, dan juga ada pelayanan sekolah terang Nusantara, ada pelayanan sekolah cahaya bangsa, dan yang lainnya. Semua itu dilahirkan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Namun berjalannya waktu, usia semakin hari semakin bertambah. Orang-orang yang merupakan pencetus atau pendiri dari gereja ini maupun dari semua pelayanan yang ada dalam gereja ini, pada akhirnya semakin hari semakin bertambah umurnya. Dan kita harus sama-sama menyadari bahwa ada waktunya di mana orang-orang yang lebih muda harus bangkit untuk mengambil, untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh setiap mereka. Pada khotbah minggu yang lalu, Pak Yosef membagikan mengenai adanya seorang raja yang juga adalah seorang ayah bernama Daud. Daud memiliki satu kerinduan yang sangat besar. Daud memiliki satu konsep bagaimana ia ingin membangun bait Allah dalam hidupnya. Bahkan bukan cuma itu, tapi Daud juga mempersiapkan segala sesuatu keperluan untuk pembangunan bait Allah. Yang pada akhirnya pembangunan bait Allah diteruskan oleh anak yang bernama Raja Salomo. Hanya saja Pak Yosef juga memberitakan di minggu lalu bahwa sekalipun Salomo berhasil meneruskan membangun bait Allah dalam hidupnya, namun Salomo tidak memiliki hati seperti ayahnya Daud, yaitu hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal tersebut tidak hanya terjadi atas hidup Daud dan Salomo, namun juga terjadi di dalam perjanjian lama. Ada seorang imam yang bernama Eli, yaitu seorang imam besar yang ada di bangsa Israel pada zaman itu. Imam Eli memiliki anak bernama Hofni dan Pinehas, yang juga menjadi seorang imam di bangsa Israel. Selain Hofni dan Pinehas, di tengah-tengah mereka ada seorang anak, yaitu yang bernama Samuel. Manusia tidak ada yang sempurna, demikian juga dengan Imam Eli. Imam Eli memiliki kelebihan, namun Imam Eli juga memiliki kekurangan. Mari kita baca saudara di 1 Samuel 2 ayat 27 sampai ayat 29. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kau mengembukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel."
Imam Eli yang adalah seorang imam besar dari bait Allah, dari bangsa Israel pada zaman itu, ia juga melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah. Ia mengambil bagian terbaik dari setiap korban persembahan yang diberikan bangsa Israel di dalam bait Allah. Hanya untuk menggemukkan dirinya sendiri. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melanjutkan membaca di kisah selanjutnya, maka kita akan menemukan bahwa Hofni dan Pinehas pun melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Imam Eli. Imam Eli meneruskan atau mewariskan sebuah jabatan imam kepada anak-anaknya. Tapi Imam Eli tidak mewariskan hati yang mengenal Allah dalam hidupnya kepada anak-anaknya. Mari kita buka di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan firman Allah untuk saudara, Bapak Ibu Saudara semua. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli setelah berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Imam Eli sekali lagi bukanlah manusia yang sempurna. Ia punya kelebihan namun ia juga punya kekurangan. Sekalipun ia adalah orang yang mengenal Tuhan, kalau dikatakan di ayat yang barusan kita baca, Samuel belum mengenal Tuhan. Namun Imam Eli sudah mengenal Tuhan. Hanya masalahnya adalah apa yang dia wariskan kepada anak-anaknya adalah apa yang tidak benar. Apa yang ditangkap oleh anak-anaknya Hofni dan Pinehas adalah apa yang tidak benar dari Imam Eli. Tetapi Samuel dapat menangkap sesuatu yang benar dari Imam Eli. Imam Eli mewariskan sesuatu yang tepat kepada Samuel. Ketika Samuel berlari dan mendatangi Imam Eli, dia berkata, "Bapa, apakah engkau memanggil aku?" 1, 2, 3 kali Imam Eli tidak mengerti. Sampai pada akhirnya Imam Eli mengerti bahwa ini adalah Tuhan yang memanggil Samuel. Itulah sebabnya Imam Eli berkata kepada Samuel, "Kalau ia memanggil kembali, katakanlah, aku siap mendengar." Di sini Imam Eli melakukan sesuatu dalam diri Samuel. Ia mulai memperkenalkan bahwa Tuhan sudah bisa berbicara dalam hidup manusia. Dan manusia bisa mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan manusia. Dan inilah yang disebut dengan sebuah legacy. Seorang dokter bernama James Dobson mengatakan, heritage adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang. Legacy adalah sesuatu yang dilakukan di dalam diri seseorang. Apa yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita? Apa yang ingin kita berikan kepada generasi yang akan datang? Pilihannya ada di tangan kita. Yang ingin saya teruskan adalah bagaimana kita bisa meneruskan legacy dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Dari seorang ayah kepada anak-anaknya.
Mari kita buka di Kejadian 50 ayat 20 sampai ayat 26. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Sebelum Yusuf menutup usianya, Yusuf berpesan kepada saudara-saudara dan juga kepada anak-anaknya. Tentulah nanti Tuhan akan mengindahkan atau memperhatikan kamu, membawa kamu semua keluar dari bangsa Mesir menuju satu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kalau kamu nanti pergi ke sana, jangan lupa bawa tulang-tulangku pergi ke sana. Yusuf ingin mengatakan bahwa hatinya, kerinduan di dalam dirinya adalah untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi bangsa Israel. Keinginan hatinya yang dia ingin berikan kepada anak-anaknya, yang dia juga ingin sampaikan kepada anak-anaknya, milikilah hati yang demikian, hati yang ingin sampai kepada tanah perjanjiannya Tuhan. Namun kalau yang menarik ya, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika Yusuf menyampaikan pesan terakhir ini, mereka menyampaikan kepada anak cucunya, pada generasi-generasi berikutnya, yang lahir di dalam pangkuannya Yusuf. Artinya bahwa antara Yusuf dengan generasi kedua, ketiga, dan seterusnya, memiliki satu hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat. Yang ingin saya sampaikan adalah, untuk meneruskan sebuah legacy dari satu generasi kepada generasi yang lainnya, diperlukan satu kedekatan antara satu generasi kepada generasi. Diperlukan sebuah kedekatan antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Diperlukan kedekatan antara seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Tanpa kedekatan, yang diwariskan adalah heritage, bukan legacy. Saya berkata kepada anak-anak saya dan istri saya bilang sama anak-anak kami, papi mami tidak berjanji akan mewariskan atau memberikan rumah yang besar, mobil, atau uang ketika papi mami meninggal buat kalian semua. Tapi papi mami berjanji akan memberikan, mengajarkan bagaimana mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau kita berikan, kita teruskan kepada orang-orang yang ada di bawah kita, kepada anak-anak kita. Apakah heritage atau legacy? Tanpa kedekatan satu sama lain, maka yang akan diwariskan hanyalah sebuah heritage. Tanpa kedekatan, gembala akan melahirkan seorang gembala, tapi tidak melahirkan hati seorang gembala. Tanpa kedekatan, pemimpin musik akan melahirkan pemusik-pemusik lain, tapi tidak melahirkan hati yang menyembah. Tanpa kedekatan, kepenatuaan hanya akan melahirkan jabatan-jabatan orang-orang yang memegang jabatan penatua, tapi tidak punya hati seorang penatua. Tanpa kedekatan, seorang pasir hanya akan melahirkan orang-orang yang menjabat tangan dan bersenyum kepada orang lain, tapi tidak memiliki hati seorang asyir. Demikian juga seorang ayah. Tanpa kedekatan, tanpa waktu, yang akan ditinggalkan bagi anak cucunya hanyalah harta yang pada akhirnya akan musnah. Core value di dalam rumah kami
itu home. H-nya honor, menghormati. O-nya authority. M-nya merciful. E-nya adalah eternity, kekekalan. Apa yang ingin kita bangun dalam kehidupan kami sekeluarga bukanlah mengejar apa yang fana, yang kemudian kita mati dan semuanya akan hilang. Tapi yang kami coba bangun dalam kehidupan kami sebagai sebuah keluarga adalah mengejar apa yang kekal sifatnya. Dulu, belasan tahun yang lalu, pertama kali saya bekerja, saya memiliki 7 tempat pekerjaan dalam 1 bulan. Dulu dokter boleh bekerja lebih dari 3 tempat, jadi saya menggunakan semaksimal yang bisa saya kerjakan pada waktu itu. Tujuannya cuma satu, karena saya ingin mendapatkan penghasilan yang banyak untuk membiayai kehidupan keluarga dan kehidupan anak-anak. Dari waktu ke waktu berjalan kurang lebih 3 tahun, sampai anak saya yang pertama usia 2 tahun. Setiap kali saya pulang ke rumah, saya nggak pernah kenal anak saya seperti apa. Ketika anak saya nangis, saya nggak tahu apakah anak saya ini nangis mau minta susu, apakah anak saya ini nangis mau pupuk, apakah anak saya ini nangis karena sakit perutnya. Saya nggak pernah tahu. Jadi setiap kali anak saya menangis, saya selalu tanya sama istri saya, ini anak kenapa? Oh, ini jadwalnya minum susu, kamu bikin susu aja. Nangis lagi, saya tanya lagi, ini anak kenapa? Berulang kali itu terus terjadi. Sampai pada satu waktu, istri saya bilang begini sama saya. Kalau kita hilang uang, suatu saat nanti kita bisa cari kembali uang itu. Tapi kalau kita kehilangan waktu bersama dengan anak-anak pada hari ini, maka waktu yang hilang tidak akan pernah kembali lagi. Di situ saya baru sadar, iya, apa yang ingin saya kejar dalam hidup saya? Apa yang ingin saya wariskan kepada anak-anak saya? Kalau yang saya pikirkan hanya untuk mencari uang sebanyak mungkin, yang kemudian mewariskannya kepada anak saya sedang mengejar sesuatu yang fana, yang suatu hari nanti semua itu akan hilang dan tidak akan ada lagi. Tetapi kalau saya bisa memberikan waktu saya untuk anak-anak, mengajarkan mereka bagaimana hidup di dalam Tuhan, mengajarkan kepada mereka bagaimana melakukan apa yang benar dalam hidup mereka, maka ini akan dibawa sampai kepada kekekalan. Bahkan ketika mereka meninggal pun, mereka akan memiliki pengenalan akan Tuhan yang tidak akan pernah musnah dalam hidupnya. Dan detik itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, beri saya satu pekerjaan. Tolong Tuhan, beri saya satu pekerjaan untuk saya bisa punya waktu untuk anak-anak saya, untuk istri saya, namun juga kami tidak hidup di dalam kekurangan. Dan singkat cerita Tuhan menjawab doa saya. Poinnya adalah waktu akan diperlukan, kedekatan akan diperlukan untuk setiap kita bisa meneruskan sebuah legacy kepada anak-anak kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, untuk meneruskan sebuah legacy, diperlukan sebuah kesengajaan dari orang tua dan juga orang-orang yang menjadi pendahulu. Tanpa itu, maka legacy tidak akan dapat diturunkan. Semua kita tahu, itu yang harusnya terjadi. Yang terakhir, yang ketiga, yang diperlukan untuk sebuah legacy diwariskan, adanya keinginan dari sebuah generasi atau dari diri anak-anak untuk menangkap, menerima legacy itu sendiri. Mari kita buka di Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah. Yosua adalah abdinya Musa. Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel pada zaman itu. Kemanapun Musa pergi, Yosua
mengikuti Musa. Bahkan ketika Musa naik gunung pun, Yosua ikut naik gunung bersama dengan Musa. Ketika para tua-tua bangsa Israel tidak naik, Yosua naik bersama dengan Musa. Artinya bahwa untuk bisa menerima sebuah legacy, kita harus memiliki satu keinginan untuk menggapainya, untuk menerimanya. Sekalipun ada orang yang ingin memberikan legacy, tapi kalau tidak ada orang yang mau menerima legacy, itu pun tidak dapat diwariskan. Terkadang untuk bisa menerima sebuah legacy, diperlukan satu, mungkin saya sebut sebagai sebuah pengorbanan. Saya teringat lagi awal-awal mula saya belajar untuk mengikuti rapat di board Yayasan Cahaya Bangsa. Saya ingin cerita seperti ini biar mungkin Bapak Ibu Saudara semua mengetahui apa yang dikerjakan oleh para penatua, oleh para board di yayasan. Saya berulang kali mengikuti rapat dari jam 5 sore sampai jam setengah 1 pagi. Jam 5 sore sampai jam 11, jam 12 malam. Terjadi berlangsung setiap bulan. Saya pernah ikut juga waktu itu rapat penatua dari jam setengah 1 siang sampai jam setengah 2 pagi. Saya ingat benar, karena itu salah satu waktu yang menurut saya nggak masuk akal. Untuk melakukan sebuah meeting lebih dari 12 jam lamanya. Tapi itu mereka harus lakukan. Orang-orang yang boleh dibilang melahirkan dari hati mereka, lahir gereja dan pelayanan-pelayanan ini. Mereka membicarakan, mencari, memutuskan apa yang jadi kehendak Tuhan. Baik untuk gereja, baik untuk semua pelayanan yang ada dalam jemaat ini. Waktu saya belajar untuk mengikutinya, saya pikir capek sekali. Karena saya juga punya pekerjaan, saya punya keluarga. Tapi kalau ini harus terjadi, agar sebuah legacy bisa diteruskan, maka terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya cuma ingin memberikan semangat dan dorongan buat setiap kita. Baik kita jemaat, baik kita anak-anak yang ingin menerima legacy dari orang tua atau orang-orang yang memimpin hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus punya keinginan yang kuat dan berani membayar harga untuk memberikan waktu, melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Legacy bukan hanya berbicara mengenai gereja, sekali lagi. Tapi legacy juga berbicara mengenai hubungan orang tua dengan anak. Legacy juga berbicara mengenai orang di perusahaan dan juga orang yang ada di bawah perusahaan. Setiap kita memiliki panggilan. Setiap kita memiliki hati. Setiap kita dipanggil untuk menerima legacy dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, legacy juga bukan berbicara mengenai usia, hanya untuk usia 20 tahun atau 30 tahun. Tapi legacy berbicara mengenai siapa yang akan meneruskan semua pelayanan yang ada di dalam Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Legacy berbicara mengenai apa yang akan diteruskan di dalam kehidupan keluarga kita dan juga perusahaan kita. Amin. Saya berharap bahwa firman ini membangkitkan kita untuk kita bisa beranjak untuk meneruskan semua legacy yang ada di sekitar kita, yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita, kepada generasi seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami berdoa, biar apa yang sudah dimulai Tuhan, akan terus berlanjut Tuhan. Sampai rencana-Mu digenapi Tuhan, bagi gereja ini Tuhan,
bagi keluarga kami Tuhan, masing-masing bagi perusahaan kami Tuhan. Kami berdoa, bangkitkan setiap kami Tuhan. Orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab ini Tuhan, yang mau Tuhan melangkah Tuhan, mengambil satu tongkat estafet ini Tuhan, untuk meneruskan setiap legacy Tuhan yang ada pada kami di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati jemaat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hati yang terbakar Tuhan, untuk melakukan yang terbaik Tuhan, bagi kerajaan-Mu Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin.